tanah adalah kebijakan penataan kembali, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan. Ada pula tujuan dan sasarannya. Yang pertama itu tujuan konsolidasi tanah berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Kepala BPN nomor 4 tahun 1991 yang menyatakan untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah. Sedangkan sasaran konsolidasi tanah adalah terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur. Kemudian untuk prinsip konsolidasi tanah, yang pertama itu ada partisipasi masyarakat, yang kedua keadilan dan pemerataan, ketiga efisiensi penggunaan lahan, dan yang keempat keberlanjutan lingkungan. Kemudian untuk unsur konsolidasi tanah, penataannya itu yang pertama ada penataan kembali penguasaan tanah, penataan kembali pemilikan tanah, penataan kembali penggunaan tanah, penataan kembali pemanfaatan tanah. Kemudian untuk konsep konsolidasi tanah ini juga berdasarkan beberapa diturunkan dari beberapa kebijakan. Yang pertama itu Perka BPN nomor 4 tahun 1991 yang mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah. Kemudian ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 UPA yang mengatur prinsip dasar penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Kemudian ada PP nomor 16 tahun 2004 yang mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan rencana tata ruang. Kemudian ada Permen ATR DPN nomor 12 tahun 2019 yang mengatur mengenai pelaksanaan konsolidasi tanah. Dan yang terakhir itu ada Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria yang menekankan pentingnya penataan aset dan penataan akses dalam rangka pemerataan penguasaan tanah. Selanjutnya adalah kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Klaten. Dalam Perda Kabupaten Klaten nomor 10 tahun 2021, Kecamatan Jatinong diarahkan pada kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan peternakan didukung dengan kondisi existing di mana Kecamatan Jatinong didominasi oleh lahan sawah dan tegalan. Kemudian konsolidasi jalur tani dusun Ketinggian Desa Kedaren adalah bentuk peningkatan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan tanah dari sasaran konsolidasi tanah, yaitu dengan merealisasikan prasarana dan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat seperti jalan atau jalur tani sehingga tercapainya optimalisasi terhadap efisiensi dan produktivitas pemanfaatan tanah yang sesuai dengan rencana tata ruang. Kemudian konsolidasi jalur tani di dusun Ketinggian ini berfungsi untuk mendukung kegiatan operasional, pemasaran dan penunjang pertanian sebagai penghubung lahan produksi pertanian dengan jaringan jalan. Melalui konsolidasi ini juga dapat dilakukan implementasi penataan kembali bidang-bidang tanah pertanian sehingga jalur tani akan lebih efisien. Kemudian pemanfaatan ruang harus mengacu pada fungsi kawasan dan menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Konsolidasi tanah ini dapat menjadi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang karena melalui penataan ulang kembali bidang-bidang tanah, batas lahan menjadi lebih jelas dan penggunaan lahannya dapat diarahkan tetap sebagai lahan pertanian dan berkelanjutan. Selanjutnya ada penyelenggaraan konsolidasi tanah yang dilaksanakan di Dusun Ketinggian, Desa Kedaren, Kecamatan Jatinong, Kabupaten Klaten, di mana Dusun Ketinggian, Desa Kedaren, Kecamatan Jatinong ini diarahkan sebagai lokasi konsolidasi tanah pertanian berupa pembangunan jalur tani untuk meningkatkan aksesibilitas menuju lahan pertanian yang masih aktif dimanfaatkan masyarakat. Meskipun dalam RW Kecamatan Jatinong diarahkan sebagai kawasan peternakan, namun kondisi penggunaan lahan existing di Desa Kedaren masih didominasi oleh sawah dan tegalan yang dimanfaatkan untuk pertanian tanaman pangan. Selain itu, Desa Kedaren termasuk dalam klasifikasi desa perkotaan sehingga berpotensi mengalami tekanan alih fungsi lahan. Oleh karena itu, konsolidasi jalur tani diperlukan untuk mempermudah mobilitas alat pertanian dan distribusi hasil panen, sekaligus mendukung aktivitas peternakan seperti distribusi pakan dan hasil ternak. Pada persiapan kegiatan konsolidasi tanah di Dusun Ketinggian, Desa Kedaren mengacu Peraturan Kepala BPN nomor 4 tahun 2019, di mana lokasi konsolidasi tanah pada tahun 2026 berada di wilayah Dusun Ketinggian, Desa Kedaren, Kecamatan Jatinong, dengan target objek konsolidasi tanah mencakup sejumlah bidang tanah yang terdiri atas tanah hak milik dengan total luas keseluruhan area konsolidasi. Untuk langkah-langkah persiapannya, yang pertama yaitu pemilihan lokasi, yang kedua pengorganisasian dan bimbingan masyarakat, yang ketiga
penjajakan kesepakatan, keempat pengukuran dan pemetaan keliling, yang kelima ada penetapan lokasi. Selanjutnya beberapa subkegiatan sebagai bentuk persiapan pelaksanaan konsolidasi tanah berikut ini. Yang pertama, membentuk SK tim penyelenggaraan konsolidasi tanah. Yang kedua, penerbitan SK lokasi pelaksanaan konsolidasi tanah yang ditetapkan Bupati Klaten. Dan yang terakhir, pembuatan rencana desain. Selanjutnya yaitu ada pembuatan rencana desain. Secara umum, pembuatan rencana desain konsolidasi tanah merupakan penata tanah secara teratur baik. Bentuk maupun tata letaknya dilakukan melalui cara penggeseran letak, penggabungan pemecahan, penukaran, penataan, penghapusan, dan pengubahan. Yang pertama yaitu dasar pembuatan desain konsolidasi tanah adalah dari hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah existing, kemudian dibuatkan desain posisi bidang tanah, infrastruktur, dan sumbangan tanah untuk keperluan masyarakat. Yang kedua yaitu perubahan terjadi karena adanya rencana pembuatan jalan jalur tani. Para pemilik tanah yang terkena rencana pembangunan tersebut wajib merelakan pelepasan sebagian luas tanah untuk rencana pembangunan tersebut. Selanjutnya yaitu penyusunan desain konsolidasi tanah berdasarkan pada hasil kesepakatan antara peserta dan pelaksanaan konsolidasi tanah. Desain konsolidasi tanah di Dusun Ketinggian Desa Gedaren sangat berbeda dengan kondisi awalnya. Desain ini disesuaikan dengan konsep kebutuhan yang dibangun guna penunjangan ekonomi. Selanjutnya yaitu musyawarah antara peserta dan pelaksana konsolidasi tanah nantinya menghasilkan kesepakatan yang dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan hasil desain yang ditandatangani oleh tim pelaksana. Berikutnya adalah musyawarah penetapan desain. Yang dibahas dalam musyawarah penetapan desain adalah pertama, konsolidasi tanah pada prinsipnya dibiayai oleh pemilik tanah sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam bangunan. Lalu, penetapan lokasi konsolidasi tanah dapat dilakukan apabila minimal 85% luas lahan peserta menyetujui. Itu sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991. Lalu, kesepakatan mengenai sumbangan wajib tanah untuk pembangunan atau SWTP untuk pembangunan jalan, fasilitas umum, dan biaya pelaksanaan. Penentuan SWTP dapat dihitung berdasarkan luas tanah, nilai atau harga tanah, dan kombinasi luas dari nilai tanah. Berikutnya, faktor keberhasilan dari musyawarah. Yang pertama ada sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, lalu jaminan kepastian hak tanah dan tempat tinggal, partisipasi aktif masyarakat. Berikutnya, pelaksanaan desain hasil musyawarah. Pertama, berdasarkan peta desain yang disepakati. Kedua, dilakukan staking out atau penentuan batas tanah. Yang ketiga, pemasangan patok batas disaksikan oleh pemilik tanah dan aparat desa. Selanjutnya adalah pelepasan hak atas tanah yang terdapat beberapa proses, yaitu yang pertama sosialisasi persetujuan pihak yang terlibat dan melakukan pendataan. Yang kedua kemudian pelepasan hak atas tanah dalam rangka konsolidasi tanah dengan terdapat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, dan juga untuk penerimaan pelepasan haknya juga tercantum pada surat pernyataan penerimaan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan. Kemudian yang ketiga adalah hasil pendataan data yuridis dari pemberian hak atas tanah tadi berupa tanah milik masyarakat diperjelas menjadi hak milik, tanah negara yang dikuasai masyarakat diberikan hak milik kepada pihak yang menguasai tanah tersebut, kemudian tanah negara yang dikuasai pemerintah diberikan hak pakai dan tetap mempertahankan luas sebagai aset negara. Kemudian yang keempat adalah pelepasan hak dilakukan oleh semua peserta yang terlibat di depan Kepala Kantor Pertanahan, ini disaksikan oleh para saksi. Dengan pelepasan berupa penguasaan fisik dalam bentuk pernyataan tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pemegang hak. Kemudian yang kelima adalah membuat pengajuan permohonan penegasan tanah sebagai objek konsolidasi tanah kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan penataan kembali bidang-bidang tanah sekaligus pemasangan patok batas. Kemudian pelaksanaan penataan bidang tanah dilaksanakan setelah surat keputusan penegasan tanah objek konsolidasi tanah diterbitkan. Kemudian yang terakhir adalah pengukuran dan penerbitan sertifikat baru kepada masyarakat dan membangun jalur tani atau rencana konsolidasi tanah yang telah disepakati. Selanjutnya merupakan best practice untuk contoh kasus pada kelompok kami pakai kasus konsolidasi tanah untuk optimalisasi tanah pertanian berskala kecil di skala 3. Jadi untuk jurnal ini kurang lebih membahas soal pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian berskala kecil di Kelurahan Kauman Kidul, Kota Salatiga yang dilaksanakan pada tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsolidasi
konsolidasi tanah mampu menata kembali bidang tanah pertanian sehingga lebih teratur, meningkatkan akses jalan usaha tani serta memperbaiki sistem pengairan. Penataan tersebut membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan dan mendukung produktivitas pertanian masyarakat. Selain itu, konsolidasi tanah juga memberikan kepastian batas dan status kepemilikan tanah bagi para petani. Selanjutnya adalah pelajaran yang dapat diambil dari kasus konsolidasi tanah di saat 3. Jadi yang pertama, konsolidasi tanah ini dapat meningkatkan efisiensi lahan pertanian kecil. Kemudian partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan program. Kemudian pengadaan tanah tidak selalu melalui pembebasan tanah. Selanjutnya, konsolidasi tanah dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal dan penataan ruang dan pembangunan infrastruktur bisa dilakukan tanpa konflik besar. Selanjutnya, kendala yang dialami saat konsolidasi tanah antara lain itu ada kesepakatan pemilik tanah. Jadi itu cukup sulit jika tidak semua pemilik setuju memberikan sebagian lahannya. Kemudian perbedaan nilai tanah, jadi dalam penataan ulang bisa menimbulkan perbedaan nilai lokasi di tanah baru. Kemudian juga ada kendala administrasi dan legalitas, di mana dalam prosesnya itu dapat ada pengukuran ulang, pemetaan dan penerbitan sertifikat baru yang membutuhkan waktu. Kemudian ada koordinasi antar pihak, di mana semua stakeholder itu harus bekerja sama dengan baik. Terakhir yaitu ada di kesimpulan, ada 2 poin. Yang pertama yaitu penyelenggaraan konsolidasi tanah di Kecamatan Jatinong berada pada tanah pertanian yang didominasi oleh tanah sawah dan sebagian kecil tanah pemukiman. Pemilihan lokasi konsolidasi tanah yaitu di Dusun Ketinggian Kecamatan Jatinong berasal dari kajian potensi objek konsolidasi tanah atau POKT. Penyelenggaraan konsolidasi tanah di lokasi tersebut adalah dengan menata tanah-tanah pertanian milik masyarakat dan penyediaan tanah untuk pembangunan jalan jalur tani sehingga mudah diakses untuk mobilisasi sarana produksi serta angkutan panen. Selain itu, masyarakat memperoleh manfaat berupa legalisasi tanah dan ditindaklanjuti dengan usaha-usaha pemberdayaan masyarakat. Poin yang kedua yaitu dasar pembuatan desain adalah peta rincian dengan kondisi existing yang kemudian didesain dengan memasukkan rencana pembangunan infrastruktur berupa jalan jalur tani. Pembuatan desain konsolidasi tanah berdasarkan kesepakatan masyarakat termasuk alokasi tanah untuk pembangunan sarana agrowisata. Desain konsolidasi tanah ini tidak merubah letak bidang tanah tetapi hanya mengambil sebagian kecil bidang tanah untuk pembangunan infrastruktur dan pelebaran jalan. Dampak konsolidasi tanah terhadap ketahanan pangan adalah terlindunginya tanah-tanah pertanian yang subur dan dari konversi penggunaan tanah sehingga masyarakat termotivasi untuk tetap melakukan usaha tani. Sekian presentasi dari konsolidasi tanah. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami di 1 Jatinong. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam mengucapkan maupun apa hal-hal yang disampaikan. Akhir kata, terima kasih.